Nama saya Darmanto. Saya dulu adalah konveksi, Mas ya. Tapi karena ternyata tantangannya banyak dan untuk marketnya juga persaingannya lebih ketat. Kemudian kita mencoba untuk dulunya sih sebenarnya samben gitu, ya wong Jawanya itu coba untuk beternak. Pertama dari bebek juga pernah, kemudian ayam negeri horen itu juga pernah. Kemudian jadi yang paling akhir dan paling lama ayam super Arab. Dari makan konsumsi ya Mas, dia sehari itu cuma membutuhkan sekitar 0,8, jadi sekitar 8 gram, nggak ada 1 on untuk per ekornya. Kalau ayam negeri kan rata-rata sih 1,2 on. Dari 2 ayam negeri bisa untuk 3 ekor ayam Arab. Kemudian untuk telurnya, untuk pasca pasarnya itu kalau kita pakai Arab itu kan jualnya bijian Mas. Pertama nyoba cuma 100 ekor, kemudian kok bisa, alhamdulillah loh, turunnya kok lumayan kan, pertama kan gitu. Kemudian pasca pasarnya kok kurang, terus kemudian kita tambah sampai 300 ekor, ternyata pasca pasarnya juga kurang lagi, akhirnya sampai 500, hingga akhirnya sekitar maksimal 2.500 itu, yang sekarang itu. Pakan pabrikan itu sekitar 35%. Itu konsentrat ya. Kemudian 15%-nya kita pakai bekatel halus. 50%-nya kita pakai jagung. Kalau pakan saya kira saya yakin untuk peternak katakanlah standar lah kita untuk mengejar produksi itu pakai aturan pabrik biasanya. Itu sebenarnya fermentasi dari, kalau orang Jawa bilang itu pon-pon, ya kayak jahe, kunir, temulawak, kemudian ada untuk menambah pemanis, pemerah telurnya itu pakai buah naga, buah bit, kemudian daun jati. Itu kalau kita sebutkan macamnya mungkin hampir 31 jenis dari tanaman itu kalau kita mau pakai fix semua ya Mas ya. Itu kita modelnya kita pakai direbus, ada juga yang di blender. Kalau buah-buahnya kita blender, kalau daun-daunnya kita rebus untuk menghindari bakteri jahatnya. Kemudian kita satukan dalam satu wadah, kita fermentasikan. Kalau yang saya pakai itu cuma 3, ND tetes waktu DUC itu umur 1 hari, kemudian ND clone sama Lansota, cuman itu. Lainnya saya nggak pakai. Kalau yang lain katanya harus pakai AI, AL, kemudian Korisa, ada Box juga, ND, BDS juga, tapi saya nggak pakai. Market pertama dari 100 ekor itu yang saya ceritakan awal tadi, perjuangannya pertama juga berat. Kita pertama jualnya kemana. Cuman kita coba nawarkan pertama ke pasar tradisional, per 2 hari sekali permintaan 300. Lumayan sih, nyoba ke pasar yang lain. Dibandingkan dengan produk lain daerah itu Mas, produkmu kok sampai 1 bulan kok nggak rusak. Terus akhirnya masuk, nyoba terus ditawarkan ke rumah sakit. Kemudian dari pihak rumah sakit datang, setelah ada hasil labnya itu datang ke rumah. Yang pertama itu ya ini bener kan bukan bakul gitu intinya. Datang ke kandang gitu. Jadi kan ini bukan produk dari bakul atau dari kandang lain gitu. Dicek sendiri dengan adanya kandang sendiri, kemudian baru itu kita mengajukan kerjasama dia. Saya butuhnya sekian ya gitu. Kalau kita bisa dikatakan berbisnis dengan orang yang tahu di bidangnya itu kan lebih enak. Kayak orang kesehatan kan otomatis tahu masalah kualitas telur. Dia kan lebih paham mungkin daripada peternaknya. Untuk harga dia yang mengajukannya malah lebih bagus dari harga pasar tuh. Jadi kita nggak usah promo atau kita presentase sekian kayak gini karena dia orang kesehatan. Telurnya kualitasnya kayak gini itu malah lebih bisa diterima, lebih cepat. Saya minta kontrak seminggu sekian butir, tolong disediakan. Masalah pengambilannya saya paket, kalau jauh, kalau deket ya biasanya diambil sendiri.
ya fluktuatif juga ya Mas ya. Kalau sekarang itu antara naik 1.600. Waktu kita juga lebih banyak. Kita kerja dengan 2.000 ekor itu paling 4 jam. Nanti bisa banyak waktu untuk anak. Nanti kalau mungkin apa banyak trouble-nya di kotorannya gimana. Alhamdulillah nih kotoran setiap saat udah ada yang ngambil, nimbal sendiri, ngambil sendiri, dibawa sendiri, kita dikasih uang. Istilahnya limbah pun bisa jadi uang. Kalau dari rekan-rekan itu aplikasi makan nih saya bukan saya menyalahkan, tapi kurang setuju. Aplikasi pakannya dengan fermentasi basah, campuran bekatul, jagung, dan konsentrat itu kalau kena air dia akan mengembang. Jadi mengembang di luar, istilahnya asupan makanan belum terpenuhi kesemuanya, udah mengembang, jadi temboloknya udah kenyang dulu. Kalau tempat saya kan pakannya kering dulu, baru kasih minumnya yang pakai herbal tadi, mengembang di dalam. Kan nggak mungkin dimuntahkan, ayam tercerna, tetap tercerna. Kendalanya gini, dia maunya instan, belinya pulet kan harga mahal lah, sekitar 75, sekarang sampai 80. Kalau kita breeding sendiri dari kutik itu kan jatuhnya paling 60. Itu jelas kualitas pakan, usia juga jelas. Mungkin ini tambahan aja, hati-hati dengan bakul pulet. Kadang karena mereka breedingnya kan banyak, kalau bakul kan mungkin puluhan ribu ditawarkan, katakanlah ini usianya 4 bulan Mas, udah mau nelur, ternyata nyampe baru usia 3 bulan. Standar pakan 4 bulan adalah namanya layer ya. Layer kalau 3 bulan ini sebenarnya masih grower bentuk pertumbuhan badannya dulu, baru di layer. Nah itu umur 3 bulan sudah di layer, organnya itu belum siap untuk reproduksi, dipaksa untuk reproduksi, itu pasti hasilnya buruk. Itu pasti, bisa saya pastikan itu. Jadi umur 4 bulan seharusnya belum menelur, 3 bulan dipaksa untuk nelur, organnya belum siap. Kendalanya di situ. Kemudian dia kan harus nunggu selama 4 bulan, 1 bulan lebih ngasih makannya, itu kan belum ada hasil. Itu berat Mas, untuk 300 ekor itu mungkin lebih dari 2,5 juta. Kalau dengan skala kecil 500-an kan juga berat. Kemudian begitu nelur, telurnya kecil-kecil. Karena waktu layer itu kan kandungan lemaknya kan tinggi. Jadi istilahnya apa ya, cetakan di dalam itu nggak bisa besar karena tertutup lemak. Belum waktunya untuk produksi, harus diproduksi. Saran saya minimal kalau mau langsung pulet, bisa dicek dulu kalau secara fisik ya Mas ya. BB-nya itu berat badan ayam itu minimal di 1,2, 1 kilo 2 on. Kemudian warna pilah cenggernya itu sudah mulai merah. Itu ciri fisik dari luarnya itu. Kalau yang lain meskipun fisiknya besar tapi kalau cenggernya masih putih, jangan. Itu terkadang itu cuman istilahnya boxer. Kalau istilahnya nggak gagal breeding ya Mas ya, kayak yang saya bilang tadi, kalau orang beli pulet kan 3 bulan dia kok 4 bulan terus masuk gagal breeding. 1,5 tahun biasanya udah habis, kadang nggak nyampe. Kalau breedingannya bagus, standar telur katakan di 5 bulan, kita tahan dulu lah sebelum kasih layarnya, kita tahan. Pasca pemberian grower, tunggu dulu sampai dia berproduksi sekitar 10% dari jumlah ayam itu baru dikasih layar. Pengalaman punya saya sendiri lebih dari 2 tahun itu masih 50%. Itu ya, kuncinya sebenarnya di situ. Waktu grower itu nggak bisa main-main. Kelebihan berat badan waktu grower juga salah, kurang berat badan juga salah, harus ideal. Waktu nelur itu rata-rata segitu, 1,2 rata-ratanya segitu. Untuk teman-teman yang mau belajar atau ingin beternak ayam khususnya Arab dan Elba, pintu kandang saya selalu terbuka untuk teman-teman semua. Bagi warga tani untuk sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menjadi berkah dan barokah untuk kita semua. Mari kita ciptakan produk yang berkualitas, otomatis dengan sendirinya pasar akan mencari kita.